Politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Politik pintu terbuka memiliki latar belakang. Latar belakang politik pintu terbuka yaitu 1. Penyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat. 2. Berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. 3. Kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. 4. Pengusaha-pengusaha Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Yang kelima, adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Kebijakan pintu terbuka. Yang pertama, tahun 1870, sistem tanam paksa dihapuskan. Yang kedua, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Yang ketiga, masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemerintah kolonial Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian. Yang kelima, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 dan Undang-Undang Gula tahun 1870. Yang pertama, Undang-Undang Agraria. Pokok-pokok dari Undang-Undang Agraria tahun 1870 yaitu: yang pertama, masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta. Yang kedua, pengusaha bisa menyewa tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun. Yang kedua, Undang-Undang Gula. Yang pertama, perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Yang kedua, pada tahun 1891, semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. Pelaksanaan pintu terbuka. 1. Perkebunan tembakau berada di Deli, Sumatera Utara, Kedu dan Klaten, Jawa Tengah, Besuki, Kediri, dan Jember, Jawa Timur, serta daerah sekitar kerajaan atau Vorstenlanden, Yogyakarta dan Surakarta. Kedua, perkebunan tebu di pesisir pantai utara Jawa yang sampai hari ini masih banyak pabrik gula yang masih bisa kita jumpai. Yang ketiga, perkebunan kina di Jawa Barat. Yang keempat, perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Timur. Yang keenam, perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Yang ketujuh, perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera. Para investor membangun sarana dan prasarana seperti jalan raya, irigasi, jalur kereta api, dan jembatan. Terdapat Kuli Ordinensi 1880 yang mengatur hubungan majikan dengan kuli kontra. Pada pekerja yang melanggar ketentuan kontrak kerja lebih dikenal dengan istilah Poenelii Sensti. Dampak politik pintu terbuka. Dampak bagi Belanda yang pertama, memberikan keuntungan yang sangat besar pada kaum swasta Belanda dan pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Yang ketiga, negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Dampak-dampak lainnya yaitu: 1. Sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan. 2. Modal swasta asing mulai masuk dan ditanam di Indonesia. 3. Penduduk hidup dalam kemiskinan. 4. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat cukup pesat. Yang kelima, menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan banyaknya barang-barang impor dari Eropa. Yang keenam, rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya hukuman yang berat bagi yang melanggar peraturan Poenelii. Yang ketujuh, rakyat pedesaan mulai mengenal sistem upah. Yang ke-8, Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil-hasil perkebunan yang penting. Yang ke-9, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun proyek-proyek prasarana untuk mendukung dan memperlancar ekspor hasil-hasil perkebunan dari Indonesia. Yang ke-10, terjadi perubahan kepemilikan tanah dan tenaga kerja. Yang ke-11, penduduk semakin bertambah sedangkan lahan pertanian semakin berkurang karena disewa untuk perkebunan, akibatnya timbul kelaparan di mana-mana.